adalah teori komunikasi klasik model SCARM. Siapa itu SCARM? SCARM memiliki nama asli yakni Wilbur SCARM yang lahir pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1987. Ia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam bidang komunikasi. Dia sering dianggap sebagai bapak ilmu komunikasi modern karena kontribusinya dalam teori komunikasi massa, seperti model SCARM yang sangat terkenal. Apa itu model SCARM? Teori komunikasi SCARM adalah komunikasi yang menekankan interaksi antara pengirim, pesan, dan penerima. Konsep Field of Experience menunjukkan bahwa pemahaman pesan dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman penerima. Model ini juga menekankan pentingnya umpan balik dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan dinamis. Selanjutnya, ada elemen model SCARM. Yang pertama ada sumber. Pihak yang mengirim pesan bisa individu atau organisasi. Yang kedua, pengkodaan. Proses di mana sumber mengubah ide menjadi simbol atau bentuk yang dapat difahami. Yang ketiga, sinyal. Sinyal adalah bentuk fisik dari pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi hasil dari encoding. Yang keempat, penguraian kode, yang mana proses di mana penerima menafsirkan simbol atau pesan. Dan yang terakhir ada tujuan, penerima akhir pesan yang menguraikan pesan tersebut. Selanjutnya ada kesamaan makna. Konsep penting dalam model SCARM itu adalah kesamaan makna. Kesamaan makna juga terjadi ketika pengirim dan penerima memiliki pemahaman yang sama tentang pesan yang disampaikan. Kesamaan makna dapat tercapai melalui 1. Pengalaman bersama. Pengirim dan penerima memiliki pengalaman hidup yang serupa sehingga mereka dapat memahami makna pesan yang lebih mudah. Yang kedua, bahasa yang sama. Pengirim dan penerima menggunakan bahasa yang sama sehingga mereka dapat memahami makna pesan dengan lebih baik. Yang ketiga, konteks yang sama. Pengirim dan penerima berada dalam konteks yang sama sehingga mereka dapat memahami makna pesan dengan lebih tepat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori SCARM. Yang pertama, kelebihannya adalah menekankan kebersamaan pemahaman antara pengirim dan penerima. Yang kedua, sederhana dan mudah dipahami, terdiri dari elemen dasar. Contohnya kayak tadi, ada sumber, pesan, dan penerima. Dan yang terakhir, fleksibel, dapat diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, SCARM juga mempunyai kekurangan loh. Yang pertama adalah tidak membahas peran media atau teknologi komunikasi itu tidak terlalu disoroti. Yang kedua, menganggap komunikasi terlalu sederhana, tidak mempertimbangkan komunikasi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, kurang memperhitungkan konteks sosial, faktor sosial, dan budaya kurang dibahas. Contoh penerapan teori SCARM. Situasi guru sedang mengajarkan tentang warna kepada murid. Guru yang bertugas sebagai encoder menanyakan kepada muridnya, "Anak-anak, siapa yang tahu langit itu biasanya berwarna apa?" Budi sebagai decoder menjawab, "Warnanya biru, Bu." Nah, guru memberikan feedback sebagai decoder. "Betul sekali, langit biasanya berwarna biru saat siang hari. Kalau malam hari, matahari terbenam, langit berubah jadi warna apa ya?" Anto menjawab sebagai encoder, "Kadang jadi warna oranye atau merah, Bu." Nah, guru juga memberikan feedback sebagai encoder, "Hebat, iya langit biasanya berubah warna saat matahari terbenam. Itu karena cahaya dari matahari melewati banyak lapisan udara. Bagus sekali anak-anak." Dan yang selanjutnya adalah model komunikasi Lasswell. Siapa sih Lasswell itu? Harold Dwight Lasswell adalah seorang ilmuwan politik, sosiolog, dan ahli komunikasi Amerika yang dikenal luas karena kontribusinya dalam studi politik, teori komunikasi, dan analisis kebijakan. Ia lahir pada 13 Februari 1902 di Donaldson, Illinois, Amerika Serikat. Lasswell belajar di Universitas Chicago, tempat ia meraih gelar PhD pada usia 24 tahun.
Laswell meninggal dunia pada 18 Desember 1978, tetapi warisannya dalam teori komunikasi dan ilmu sosial tetap hidup hingga saat ini. Apa itu model Laswell? Teori komunikasi Laswell yang dikemukakan oleh Harold Dwight Laswell pada tahun 1948 merupakan model komunikasi yang sederhana namun efektif. Model ini membantu kita memahami elemen-elemen penting dalam proses komunikasi dan bagaimana mereka saling terkait. Dan berikut ini merupakan kerangka dari model komunikasi Laswell. Yang selanjutnya itu adalah elemen-elemen dari model komunikasi Laswell, yang terdiri dari yang pertama itu ada siapa atau who. Itu berupa sumber. Ini tuh maksudnya kayak orang atau entitas yang memulai komunikasi dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Terus yang kedua itu ada mengatakan apa. Ini berisi pesan atau informasi atau perasaan yang ingin disampaikan oleh sumber. Terus yang ketiga itu melalui saluran apa. Ini itu kayak media yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari sumber ke penerima. Terus yang selanjutnya itu kepada siapa atau ini penerimanya siapa. Itu kayak bisa jadi orang atau kelompok yang menjadi target dari pesan yang ingin disampaikan. Terus yang terakhir itu dengan efek apa. Ini berupa dampak atau pengaruh pesan terhadap penerima. Kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Laswell. Kelebihan dari model komunikasi Laswell ini terdiri dari yang pertama, model ini sederhana dan mudah dipahami. Terus yang kedua, model ini dapat membantu kita memahami elemen-elemen penting dalam proses komunikasi. Dan model ini juga bisa membantu kita menganalisis komunikasi dengan melihat semua aspeknya. Model Laswell memiliki kekurangan. Yang pertama itu model ini bersifat linear atau tidak mempertimbangkan interaksi timbal balik atau umpan balik. Terus juga model ini tidak memperhatikan gangguan atau noise yang mempengaruhi pesan. Dan model ini menganggap efek pesan selalu dapat diukur dengan jelas, padahal seringkali bersifat subjektif. Contoh penerapan model komunikasi Laswell. Pada suatu waktu, sebuah perusahaan minuman kesehatan meluncurkan kampanye iklan. Perusahaan itu bertindak sebagai sumber komunikasi yang menyampaikan pesan berupa ajakan untuk mengonsumsi minuman kaya vitamin dan mineral yang cocok untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Pesan tersebut disampaikan melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, yang merupakan saluran utama kampanye mereka. Target dari kampanye ini adalah generasi milenial dan Gen Z yang peduli pada kesehatan. Efek dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk di kalangan konsumen muda. Teori komunikasi klasik menurut Shannon Weaver. Apa itu model Shannon Weaver? Teori komunikasi Shannon Weaver yang dikembangkan oleh Claude Shannon and Warren Weaver pada tahun 1949 yang merupakan salah satu model komunikasi yang paling berpengaruh. Model ini menjelaskan proses komunikasi sebagai aliran informasi yang bergerak dari sumber ke penerima. Di sini ada salah satu rangkaian bagaimana model komunikasi dari Shannon and Weaver. Selanjutnya ada elemen model Shannon Weaver. Elemen model Shannon Weaver terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber atau source, ialah orang atau benda yang memulai komunikasi dan memiliki informasi yang ingin disampaikan.
Yang kedua adalah pemancar atau transmitter. Mekanisme yang mengubah informasi menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui saluran. Yang ketiga, saluran atau channel. Ialah medium yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima. Yang keempat, penerima atau receiver. Ialah mekanisme yang menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi informasi yang dapat dipahami. Yang kelima atau yang terakhir, tujuan atau destination. Ialah orang atau benda yang menjadi target dari pesan yang disampaikan. Gangguan atau noise. Konsep penting dalam model Shannon-Weaver adalah gangguan atau noise. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu kejelasan pesan yang disampaikan. Contohnya, gangguan fisik. Gangguan fisik ini terbagi antara seperti suara bising, gangguan sinyal, atau gangguan listrik. Yang kedua, gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini terdiri antara emosi, prasangka, atau kurang fokus. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Shannon and Weaver. Kelebihannya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, model ini mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi. Yang kedua, model ini membantu kita memahami pentingnya peran saluran dan gangguan dalam proses komunikasi. Yang terakhir, model ini membantu kita memahami bagaimana informasi dapat diubah menjadi sinyal dan kembali menjadi informasi. Kekurangannya ialah yang pertama ada hanya menekankan pada aliran satu arah. Yang kedua, tidak mencakup konsep umpan balik atau feedback. Yang ketiga, komunikasi dianggap sebagai proses linear dan statis. Nah, di sini ada contoh dari penerapan teori komunikasi klasik dari Shannon-Weaver. Di sini ada salah satu contoh animasi, yaitu ada Retna atau yang biasa dipanggil Nena berkomunikasi dengan Rio melalui mengirim pesan. Di sini sedang menulis pesannya. Pesan yang dikirimkan kepada Rio ialah, "Hai Rio, apa kabar? Jangan lupa ya, hari Senin kita ada project di rumah Ilham jam 7 pagi." Nah, di sini ada beberapa kemungkinan noise yang terjadi. Yang pertama, pesan tidak terkirim akibat sinyal atau gangguan dari jaringan yang tidak bagus. Yang kedua, pulsa habis. Yang ketiga, ada kesalahan tulisan atau informasi. Yang keempat, ada salah kirim dan lain-lain. Di sini ada Rio menerima pesan. Rio membaca dan memahaminya sehingga Rio akan membalasnya pesan tersebut. Di sini membalas dengan, "Baik Nena, aku ingat kok, terima kasih sudah mengingatkan." Nah, dari sini salah satu contoh dari penerapan komunikasi klasik menurut Weaver.